Halo, perkenalkan nama saya Mariani Marcelina dari jurusan Kemaritiman, Prodi KPNKB NIT 19624.033 dari Politeknik Negeri Samarinda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian. Pengertian kepribadian. Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin persona, yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Di sini para aktor menyembunyikan kepribadian yang asli dan menampilkan dirinya sesuai dengan topeng yang digunakan. Teori kepribadian dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi tentang kualitas tingkah laku manusia beserta definisi-definisi empirisnya. Menurut Perelman, merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan what, how, dan why. Jadi pertanyaan what tentang karakteristik seseorang dan bagaimana karakteristik tersebut diorganisasikan dalam hubungan dengan orang lain, seperti pertanyakan apakah dia itu jujur. Pertanyaan how tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, seperti bagaimana faktor genetika dan lingkungan berinteraksi dalam mempengaruhi lingkungan. Sementara pertanyaan why tentang faktor memotivasional individu berperilaku, seperti pertanyaan mengapa seseorang mengalami depresi? Jawabannya mungkin karena ia dihina orang atau kehilangan orang yang dikasihinya. Teori kepribadian psikoanalisis. Teori ini dapat diartikan sebagai analisa jiwa. Teori psikoanalisis pertama kalinya ditemukan oleh Sigmund Freud di tahun 1986, yang mana pada masa itu teori psikoanalisis merupakan teori baru yang meninjau tentang manusia yang menganggap bahwa ketidaksadaran menjadi peran penting untuk memahami perilaku dan kepribadian manusia. Pandangan Freud tentang kepribadian. Ada dua asumsi yang mendasari teori psikoanalisis Freud, yaitu determinis psikis dan motivasi tak sadar. Yang pertama, determinis psikis. Asumsi ini mengemukakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau dirasakan individu mempunyai arti dan maksud, serta semuanya itu secara alami sudah ditentukan. Maksudnya adalah bahwa proses-proses mental dipengaruhi atau didorong melalui faktor-faktor tidak sadar. 2. Motivasi tak sadar. Freud meyakini bahwa sebagian besar tingkah laku individu seperti perbuatan, berpikir, dan merasa ditentukan oleh motif tidak sadar. Menurut Freud, pada tahun 1920-an, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar. Yang pertama, sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Maksudnya, hanya ada beberapa kegiatan mental kecil saja yang bisa bertahan di tingkat sadar, selebihnya akan langsung terbawa ke arah prasadar dan bahkan tidak sadar sesaat setelah seseorang kehilangan fokus atau bisa dikatakan memindahkan perhatiannya ke yang lain, seperti contoh depresi, pikiran, perasaan, dan bahkan ingatan. Yang kedua, prasadar. Prasadar disebut juga ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Maksudnya prasadar ini adalah jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi dari prasadar adalah
dari sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian akan ditekan dan dipindahkan oleh prasadar menjadi isi prasadar dari sadar. Dan untuk materi tidak sadar yang dirasa berbahaya untuk tidak sadar akan dipindah ulang ke masa prasadar dan akan tumbuh kesadaran dalam materi itu dengan membentuk lamunan, salah ucap, dan mimpi. Hal itu juga menjadi isi prasadar dari tak sadar. Yang ketiga, tak sadar ialah bagian yang paling dalam dan terpenting dalam kehidupan jiwa. Dalam hal ini, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran adalah kenyataan bukan abstrak, yang berisi tentang impuls, insting, dan pengendalian yang dibawa sejak lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik yang dialami sejak kecil. Hal-hal tersebut akan bertahan lama di ketidaksadaran dan sangat berpengaruh pada tingkah laku, namun seseorang tetap tidak menyadari. Pokok-pokok teori Freud mengenai kepribadian. Teori Freud mengenai kepribadian dapat diitir dalam rangka struktur dinamika dan perkembangan kepribadian. Yang pertama, struktur kepribadian itu ada DSS, yaitu aspek biologi. Aspek ini adalah aspek biologis yang merupakan sistem yang original di dalam kepribadian. Dari aspek ini, kedua aspek yang lain tumbuh. Freud menyebutnya dengan realistis psikis yang sebenar-benarnya. DSS berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir atau unsur-unsur biologis, termasuk insting-insting. DSS merupakan resepsionis, energi psikis yang menggerakkan DSS, dan DSuser beris. Energi psikis di dalam DSS itu dapat meningkat oleh karena perangsang, baik perangsang dari luar maupun perangsang dari dalam. Jadi, yang menjadi pedoman dalam fungsinya, DSS ialah menghindarkan diri dari ketidakenakan dan mengejar keenakan. Pedoman ini disebut Freud prinsip kenikmatan dan prinsip keenakan. Untuk menghilangkan ketidakenakan mencapai kenikmatan itu, DSS mempunyai dua cara atau alat proses, yaitu yang pertama, refleks dan reaksi-reaksi otomatis seperti misalkan bersin, berkedip, dan sebagainya. Yang kedua, proses primer atau primer Vorgang, seperti misalnya orang lapar membayangkan makanan. Das Ist, yaitu aspek psikologis. Das Ist, aspek ini adalah aspek psikologis daripada kepribadian yang tumbuh karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita. Di dalam berfungsinya, Das Ist berpegang pada prinsip kenyataan, yaitu prinsip realitas, dan bereaksi dengan proses sekunder. Tujuan prinsip itu ialah mencari objek yang tepat untuk mereduksikan tegangan yang timbul dalam organisme. Yang ketiga, Das Über-Ich, yaitu aspek sosiologis. Aspek sosiologis kepribadian merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya yang dimaksudkan atau diajarkan dengan berbagai perintah dan larangan. Das Über-Ich lebih merupakan kesempurnaan, dapat juga dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsinya yang pokok ialah menentukan apakah sesuatu benar atau salah, pantas atau tidak,
susila sesuai dengan norma masyarakat. Adapun fungsi pokok das über ist itu dapat dilihat dalam hubungan ketiga aspek kepribadian, yaitu yang pertama, merintangi impuls-impuls das Es, terutama impuls-impuls seksual dan agresif yang mempertanyakan sangat ditentang oleh masyarakat. 2. Mendorong das Ist untuk lebih mengejar hal-hal yang moralitas daripada realitas. Yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Jadi, das über ist itu cenderung untuk merentang baik das Ist maupun es das dan membuat dunia menurut konsepsi yang ideal. 2. Dinamika kepribadian. Yang pertama, insting. Insting didefinisikan sebagai perwujudan psikologis dari suatu sumber perangsangan somatik dalam yang dibawa sejak lahir. Perwujudan psikologisnya yang dinamakan hasrat, sedangkan jasmaninya disebut kebutuhan. Insting mempunyai 4 ciri khas, yaitu yang pertama, sumber, yang kedua, tujuan, yang ketiga, objek, yang keempat, pendorong atau penggerak. Menurut Freud, insting dapat digolongkan menjadi 2 kelompok besar, yakni yang pertama insting hidup dan yang kedua insting mati. Distribusi dan penggunaan energi psikis. Dinamika kepribadian ditentukan oleh cara energi psikis didistribusikan serta digunakan oleh ID, ego, dan superego. Oleh karena jumlah energi terbatas, maka akan terjadi persaingan di ketiga sistem, yaitu dalam menggunakan energi tersebut. 3. Perkembangan kepribadian. Tahap perkembangan kepribadian menurut Freud. Yang pertama, tahap oral. Tahap ini berlangsung selama 18 bulan pertama kehidupan. Mulut merupakan sumber kenikmatan utama. 2 macam aktivitas oral di sini, yakni menggigit dan menelan makanan, merupakan prototype bagi banyak ciri karakter yang berkembang di kemudian hari. Kenikmatan yang diperoleh dari inkorporasi oral dapat dipindahkan ke bentuk-bentuk inkorporasi lain, seperti kenikmatan setelah memperoleh pengetahuan dan harta. Misalnya, orang yang sedang ditipu adalah orang yang mengalami fiksasi pada saraf kepribadian inkorporatif oral. Yang seperti itu akan mudah menelan apa saja yang dikatakan orang lain. Yang B, tahap anal. Tahap ini berlangsung antara usia 1 dan 3 tahun. Kenikmatan akan dialami anak dalam fungsi pembuangan, misalnya menelan dan bermain-main dengan faces, atau juga senang bermain dengan lumpur dan kesenangan melukis dengan jari. Yang ketiga, tahap palik. Tahap ini berlangsung antara usia 3 dan 6 tahun. Tahap ini sesuai dengan nama genetikal laki-laki sehingga merupakan daerah kenikmatan seksual laki-laki. Sebaliknya pada anak wanita merasakan kekurangan akan penis karena hanya mempunyai klitoris sehingga menjadi penyimpan jalan antara anak laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, pada tahap ini anak akan mengalami Oedipus kompleks, yaitu keinginan yang mendalam untuk menggantikan orang tua yang sama jenis kelamin dengan dan menikmati afeksi dari orang tua berbeda jenis kelamin dengannya. Misalnya, anak laki-laki akan mengalami konflik Oedipus. Ia mempunyai keinginan untuk bermain-main dengan penisnya dan penis tersebut juga ingin merasakan kenikmatan pada ibunya. D. Tahap latensi. Tahap ini berlangsung antara
kira-kira usia 6 tahun pada masa pubertas, merupakan tahapan yang paling baik dalam perkembangan kecerdasan masa sekolah, dan dalam tahap ini seksualitas akan mengendap, tidak lagi aktif dan menjadi laten. Dan yang terakhir itu ada tahap genital. Tahap ini berlangsung antara kira-kira dari masa pubertas yang seterusnya bersamaan dengan pertumbuhan alat-alat genital menjadi sumber kenikmatan dalam tahap ini, sedangkan kecenderungan lain akan ditekan. Jenis-jenis kepribadian. Berikut ini jenis-jenis kepribadian seperti apa yang dimiliki setiap manusia menurut pandangan psikologi, yaitu yang pertama, sanguinius, si optimis, humoris, dan aktif. Sanguinius memiliki unsur kepribadian yang panas. Sanguinius dikenal memiliki pembawaan ceria, aktif, dan optimis. Biasanya pribadi seperti ini sangat mudah bergaul dan mudah membangun suasana menjadi lebih menyenangkan. Sanguinius juga dikenal sebagai orang yang percaya diri dan dapat dipercaya. Selain itu, Sanguinius juga memiliki sifat yang mudah bosan dan terkesan berantakan, sehingga terkadang sering terlibat semaunya. Kepribadian Sanguinius dikenal kreatif dan cocok menjadi seniman. Kemanapun alami, Sanguinius juga baik jika memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan dunia hiburan, travel, fashion, kuliner, dan marketing. Yang kedua, koleris, si emosional, logis, dan keras kepala. Koleris memiliki unsur kepribadian yang kering. Koleris dikenal memiliki pembawaan yang emosional, logis, dan keras kepala. Biasanya pribadi seperti ini banyak dipilih menjadi pemimpin. Hal ini karena koleris memiliki kepribadian keras kepala dan logis sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Selain itu, koleris memiliki kepribadian yang fokus dan mandiri serta berani mengambil resiko dalam keputusan yang mereka buat. Namun, sifat koleris yang keras kepala dan mudah emosi bisa menjadi sifat buruknya, terutama jika suatu pekerjaan berjalan lambat. Kepribadian koleris juga dikenal suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki banyak pembicaraan serius. Kemanapun alami, koleris akan baik jika ditempatkan pada pekerjaan yang terkait dengan teknologi, statistik, teknik, dan bidang pemrograman. Yang ketiga, melankolis, si serius, sensitif, dan tekun. Melankolis memiliki unsur kepribadian yang basah. Melankolis dikenal memiliki pembawaan yang serius dan tekun sehingga dalam pembawaan, perencanaan akan dilakukan secara detail. Selain itu, melankolis juga tipe mencintai keluarga dan berjiwa sosial. Sifat buruk melankolis yang terlalu sensitif membuatnya mudah khawatir dengan apa yang akan terjadi pada hidup. Kepribadian melankolis juga cenderung susah untuk dipercaya dengan orang lain. Kepribadian alami melankolis juga sangat baik jika ia memilih menjadi manajer akuntan, pekerjaan sosial, dan administrasi. Yang keempat, flegmatis, si santai, tenang, dan teratur. Flegmatis memiliki unsur kepribadian yang dingin. Flegmatis memiliki pembawaan yang santai dan mencinta damai. Biasanya, pribadi seperti ini memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, termasuk tetangga. Selain itu, kepribadian flegmatis dikenal sebagai seseorang yang sabar dan lembut, sehingga sangat baik jika ikut dalam acara amal atau bakti sosial.
Namun sifat buruk seseorang pragmatis ialah sering memendam masalah karena tidak enak dengan orang lain sehingga merugikan hidupnya. Sifat pragmatis juga cenderung lama dalam mengambil keputusan karena selalu mementingkan orang lain terlebih dahulu. Kepribadian alami pragmatis akan baik jika didapatkan pada suatu pekerjaan seperti perawat, guru, psikologi, dan konseling. Kelemahan teori psikoanalisis. Mengatasi dorongan-dorongan seksualnya, teori Freud memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal-hal berikut. Yang pertama, pendapat Freud yang menyatakan bahwa ketidaksadaran amat berpengaruh dalam perilaku manusia. Pendapat ini menunjukkan bahwa manusia menjadi budak dari dirinya sendiri. Kedua, pendapat Freud yang menyatakan bahwa pengalaman masa kecil sangat menentukan atau berpengaruh terhadap kepribadian masa dewasa. Ini menunjukkan bahwa manusia dipandang tak berdaya untuk mengubah nasibnya sendiri. Ketiga, pendapat Freud yang menyatakan bahwa kepribadian manusia terbentuk berdasarkan cara-cara yang ditempuh untuk mengatasi dorongan-dorongan seksualnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Selamat siang.